محمد كما تحب أن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Yang kami taati dan kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, asatidah, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mansuriyah, betul? Yang kami hormati juga aparatur pemerintahan Bapak setempat, Bapak Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak TNI, Bapak Polisi, dan beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati juga para hadirin hadirat yang menyaksikannya, yang telah hadir di Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Semoga Allah mencurah limpahkan rahmat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan ilal, Tuhan yang telah menciptakan Anda semua, Tuhan yang telah menciptakan kota Bekasi, yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, sehingga sekarang kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan untuk terakhir kalinya, namun kita bisa berkumpul kembali di surga kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, teladan kita, Nabi terakhir kita yang mana nanti Nabi Isa alaihi salam ketika akhir zaman turun tidak membawa syariatnya, namun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para ahlul baitnya, keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab
sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Itulah untayan kata kalimat thayyibah yang patut sekarang kita ucapkan dengan berkumpulnya sekarang kita di sini, yang mana ini hari Ahad, hari libur. Mungkin di sana banyak orang yang malah main, malah bersenang-senang. Namun sekarang kita bisa berkumpul di sini di majelis ta'lim, pengajian, ibadah, silaturahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Santri sehat? Alhamdulillah. Jamaah sehat, ilal sehat. Kita bisa berkumpul di sini, yang mana kalau mungkin di bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak hanya melihat ilal di televisi, betul? Namun sekarang alhamdulillah kita bisa live yang tidak ada pembatas lagi. Alhamdulillah. Ilal mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung Ilal dengan apapun itu. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin. Dan karena ini pertama kalinya juga di daerah apa? Timbun, Cikiwul, Kiwater, Cikiwul. Alhamdulillah ini Ilal pertama kalinya di sini di Cikiwul. Mungkin jamaah semuanya belum terlalu kenal siapa tuh Ilal. Ya, yang mana? Gitu. Maka sebelumnya perkenalkan, nama kami Ilal. Ilal itu singkatan dari Il sama Al. Ilyasa Wijaya Kusuma, Alyasa Wijaya Kusuma. Sekarang Ilal juga masih belajar, masih mondok di Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari Kersamanan Garut. Maka mohon doanya semoga Ilal semangat terus belajarnya, istiqomah, husnul khotimah. Amin. Perkenalkan juga Instagram kami @ilalaksi. Yang belum follow ya. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi, Allah memberitahukan bahwasanya Allah yang menjamin rezeki semua makhluk, rezeki semua binatang, baik yang kecil ataupun yang besar, binatang laut ataupun binatang darat. Dan Allah mengetahui tempat berdiam mereka, tempat menyimpan makanan, tempat beristirahat, dan di mana tinggalnya. Dan semua itu rezeki kita sudah tertulis dalam sebuah kitab di sisi Allah Azza wa Jalla yang memuat segala hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Mendengar kata rezeki apa Bu? Rezeki. Mungkin kita semua pasti menginginkan rezeki yang banyak dan lancar. Ini terbukti dari keseharian ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu berjuang mencari nafkah demi mendapatkan rezeki. Bahkan
Sampai banyak orang tua yang memberi nama putranya dengan nama Rizki. Di sini ada Ade Rizki, Abang Rizki. Itu sebagai tafaul, berharap kebaikan, semoga hidupnya banyak rezeki. Amin. Batin tulang peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, macet-macetan, panas-panasan, hujan-hujanan. Berjuang demi mendapatkan rezeki. Jam 2 pagi orang lain sedang terlelap tidur. Ini walaupun ngantuk maksain bangun. Walaupun agak males maksain wudu. Sholat tahajud, kemudian berdoa tahajud, lanjut doa-doa yang lain dan berdoa, Allahumma rizqna, Allahumma rizqna. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami, limpahkanlah rezeki kepada kami. Semuanya menginginkan rezeki yang banyak dan lancar, betul? Mungkin di sini juga pernah ada yang mengalami masa 18P. Pekerjaan, pergi, pagi, panas-panasan, pulang, petang, pegang, pinggang, panas, punggung, pala, pusing, penghasilan puas, pas. Lantas, apa arti rezeki yang sebenarnya? Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah tertulis bahwa rezeki adalah segala pemberian yang dapat dimanfaatkan, baik itu material ataupun spiritual. Jadi rezeki itu bukan hanya sebatas fulus saja, uang saja, namun memiliki beragam makna. Mendapatkan ilmu, itu namanya rezeki. Kelapangan hati, itu namanya rezeki. Keluarga yang sakinah, itu namanya rezeki. Punya sarapan papa, itu namanya rezeki. Tahun baru yang damai, itu namanya rezeki. Punya suami soleh, itu namanya rezeki. Punya istri soleha, itu namanya rezeki. Punya anak yang soleh, itu namanya rezeki. Punya anak kembar, itu namanya ilal. Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap hambanya, bagi setiap makhluknya. Tinggal kita yang harus berusaha, karena sesuai dengan kadar masing-masing. Selama hamba hidup, selama itu pula Allah memberikan rezeki. Rezeki semua makhluk sudah Allah tentukan. Apa yang akan fulan dapatkan, kapan akan fulan dapatkan, bagaimana fulan akan mendapatkan, berapa yang akan fulan dapatkan, di mana fulan akan mendapatkan, itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah menjadi rezeki il, tidak mungkin menjadi rezeki al. Sekalipun sudah di depan mata, bahkan sudah dalam genggaman tangan, kalau bukan rezeki al, tidak mungkin il al konsumsi. Ibu-ibu pernah kehilangan barang? Pernah, Bu? Pernah. Termasuk ilal pun pernah. Mungkin hampir semua orang pernah kehilangan barang. Sudah beberapa hari kehilangan barang, dan di pikiran kita sudah berpikir barang itu tidak mungkin kembali, karena barangnya lumayan berharga, hilang di tempat ramai seperti sekarang ini. Besar kemungkinan kan ada orang yang mengambil. Namun Masya Allah, karena memang rezekinya, sudah beberapa hari hilang, ada orang yang baik hati datang ke rumah kita, membawa barang kita yang hilang, padahal kita tidak kenal dia siapa. Memang kalau sudah rezekinya mau hilang, mau dicuri, mau rusak, mau apa kek, gak bakalan kemana. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Adik-adik yang biasanya pagi berangkat ke sekolah dasar, ke sekolah SD, ya, nyimpen uang di saku yang bolong, itu tidak hilang. Tapi ada orang tuanya yang nyimpan di brankas besi, pakai gembok berkode, diawasi CCTV, malah hilang karena bukan rezeki. Ada juga pemuda yang selalu pacaran, kelas 3 SMA mantannya udah 5.
tiap semester ganti pacar. Namun ketika waktunya menikah agak susah, jadi yang tadinya sudah 4G jadi 2G. Namun ada seorang yang menjomblo seperti Bilal jomblo, menjomblo terus menjomblo, namun ketika waktunya misalnya TTT kakak-kakak, ketika waktunya dapat jodohnya boyband Korea mualaf. Itu tidak mungkin seperti itu. Karena kalau sudah rezekinya, walaupun kita di Indonesia, walaupun kita di Turki, walaupun kita di Korea, walaupun kita dimanapun dan dia di mana, kita akan dipertemukan. Di film pun kalau sudah rezekinya ada tukang bubur naik. Rezeki sudah menjadi jaminan Allah untuk semua makhluknya yang tidak mungkin Allah ingkari. Gila, men, atau orang gila, daerah Bekasi ada orang gila? Coba perhatikan orang gila. Boro-boro mencari nafkah, orang pikirnya sudah ngawur, ngelantur, ngalir ngidul. Kok masih bisa makan dan minum sambil tamasya lagi? Ini dari mana? Allah yang kasih rezeki. 5,13% penduduk Indonesia adalah pengangguran yang sehari-harinya kurang beraktivitas. Haber nagen padu aca hese ulang sare bae. Namun senganggur-nganggurnya pengangguran masih juga mendapatkan rezeki, betul? Memang menganggur tidak menganggur rezeki itu akan didapatkan. Begitupun seperti Paul Imam Al-Ghazali, menganggur tak menganggur atau bekerja tidak bekerja, rezeki itu akan didapatkan. Yang sakit pun tidak bekerja akan mendapatkan rezeki. Orang tua renta yang sudah rempo, benar-benar rempo, tidak bekerja, akan mendapatkan rezeki. Karena rezeki bukan sebentar fulus, dan rezeki bukan penghasilan, tapi pemberian. Allahu Akbar, Maha Besar. Memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua. Kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar. Dan seyogianya untuk kita seorang muslim selagi mampu harus berusaha. Taharok fa inna bil harakah barakah. Bergeraklah karena dalam pergerakan ada keberkahan. Lihat teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau walaupun Nabi yang apabila berdoa minta gunung emas pun pasti Allah kabulkan. Namun beliau masih berusaha, berdagang, berkebun kurma. Ini sebagai teladan untuk kita. Juga beliau beribadah, dakwah. Chicken atau ayam, dia rela jam 2 pagi bangun. Jam 2 pagi sudah bangun. Terkadang kita juga suka kalah. Chicken sudah berjalan, mencakar-cakar tanah, mematuk-matuk tanah untuk mendapatkan rezeki. Bahkan tiger atau harimau, dia harus duduk, mengintai, menunggu mangsa, berlari, meloncat, mencakar, menerkam, bertarung demi mendapatkan rezeki. Lanjut. Lagi. Deui. Ada beberapa hal, ini sangat penting. Sangat penting, ada beberapa hal yang bisa melapangkan rezeki. Di antaranya dengan TTS. TTS, takwa, tawakal, silaturahim. Hadirin kem babar. T, takwa. Dalam Quran surat Al-Falaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqi
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terbesit di dalam hatinya. Takwa secara bahasa adalah penjagaan, menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa secara istilah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sholat 5 waktu itu takwa, zakat itu takwa, puasa itu takwa, ibadah haji itu takwa, umroh itu takwa, bersyukur itu takwa, bersabar itu takwa, pengajian itu takwa, tidak menggosip itu takwa, tidak mencuri itu takwa, tidak menghina itu takwa, kakinya 2 itu newala, yang gak langsung aniaya itu buaya, senyenak kembar ya itu buah. Betapa banyaknya orang yang menginginkan rezeki yang banyak dan lancar. Andai saja semua orang di sini kalau ditanya ingin mendapatkan rezeki, ingin sekarang, ya, ingin nanti, banget, ingin terus menerus, ya, ingin banyak, tidak, ingin lancar, ya, iya. Itulah jawaban ketika seseorang ditanya ingin mendapatkan rezeki. Namun sayangnya masih banyak orang yang kurang menyertakan takwa dalam hidupnya. Kewajiban kepada Allah, padahal Allah yang memberikan rezeki. Kadang kewajiban ditinggalkan, sholat kadang ditinggalkan, kepada orang tua lupa silaturahim, kerja lembur ditakutkan. Ketika semakin menjadi-jadi rezekinya, semakin menjadi-jadi sifat yang buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Takwa juga menjadi prestasi seorang hamba di hadapan Allah. Prestasi selalu taat dan taat, sehingga ada penghargaan dari Allah, yaj'al lahu makhraja, selalu ada jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa juga menjadi prestasi, menjadi jalan untuk meraih ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada orang yang bertakwa, kapanpun butuhnya, berapapun butuhnya, selama lillah Allah beri. Butuh uang berapa teh? Triliun. Butuh beras berapa teh? Ton. Butuh kain berapa teh? Tumpu. Butuh sapi berapa teh? Truk. Butuh tanah berapa teh? Tumpah. Butuh bangunan berapa teh? Tingkat. Butuh pasir berapa teh? Tonton. Butuh jualan berapa teh? Toko. Butuh gas berapa teh? Tabung. Butuh air berapa teh? Toren. Butuh ikan berapa teh? Tambah. Butuh minyak berapa teh? Tangki. Insya Allah Allah kasih dengan syarat teh, tapi teh terus takwa. Lanjut. Teruskan. Dengan takwa rezeki mengguyur, hidup makmur, tetangga akur, anak jujur, berbudi luhur, urusan lentur, usahanya teratur, dihindarkan dari nganggur, air jernih menyalur, kebun dan sawah subur, banyak buah dan sayur, ternak ayam cepat bertelur, ibadah haji mabrur. Insya Allah. Takwa pada yang Maha Esa. Takwa pada yang Maha Kuasa. Taati perintahnya dan jauhi larangannya, meskipun lapang lancar. Taati perintahnya dan jauhi larangannya, meskipun pasti lapang lagi lancar. Hadirat TTS tawakal. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Di dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan at-tawakkal huwa athiqatu 'indallah wal ya'su 'amma fi aydin nas. Tawakal adalah yakin terhadap apa yang ada pada Allah dan tidak mempedulikan memutus asakan apa yang ada pada manusia. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khinasan wa taruhu bitanan rawahu Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana memberikan rezeki kepada burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Tawakal menjadi urusan yang sangat penting dalam hidup kita. Urusan apapun termasuk kasbur rezeki harus bertawakal. Baik yang kerja di kota ataupun di desa, baik yang kerja siang ataupun malam, baik yang jadi tukang cukur, tukang gali kubur, tukang gali sumur, tukang lulu, tukang ukur, jualan sayur, usaha ukur, cikur, semur, kasur, usaha dapur, infrastruktur, tempat berlibur, kadang direktur, insinyur, arsitektur. Harus bertawakal. Ketika badan ini dirundung sakit, perusahaan bangkrut, uang banyak dipinjam oleh orang lain, sedangkan biaya kehidupan begitu besar, maka ketika itu juga bertawakallah kepada Allah. Karena pekerjaan, perusahaan, pabrik, toko, ladang, kebun, sawah, semua itu hanya jalan rezeki. Sedangkan yang pusat memberi rezeki adalah Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Hatim Al-Hasan berkata bahwa tawakal itu terbagi menjadi 4. Berapa? Berapa? Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada harta, tawakal kepada diri sendiri, dan tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada makhluk akan berpendapat, selama fulan masih hidup, maka saya tidak akan gelisah. Orang yang bertawakal kepada harta akan berpendapat, selama hartaku masih banyak, maka tidak akan ada orang yang bisa memelaratkanku. Orang yang bertawakal kepada diri sendiri akan berpendapat, selama tubuhku masih sehat, maka tidak akan ada hak milikku yang berkurang. Namun orang yang bertawakal kepada Allah akan berpendapat, saya tidak peduli apakah saya akan menjadi orang kaya atau saya akan menjadi orang miskin. Karena saya bersama Tuhan saya, Dia akan membawaku sekehendaknya. Sudah ada di sana. Lanjut. Dari kalau bahasa Arabnya haus itu atos. Atos di sini suka pakai bahasa Sunda. Ya. Sebagian ada. Mungkin kalau dalam bahasa Sunda atos itu sudah. Ya, bus kalau kata kasarnya, kalau kata orang Garut, atos itu sudah. Kalau di Jawa, atos itu keras apa? Keras, jelas atau keras. Namun dalam bahasa Arab, atos itu haus. Kalau jadi saya haus menjadi isim fa'il pelakunya ada nafis. Namun kalau ibu-ibu, teteh-teteh, perempuan yang nyebutnya tinggal ditambah tamar butuh jadi mu'anats. Ada nafis. Coba ada nafis. Nanti boleh dicoba ibu oleh ibu.
ketika sudah beres-beres kan lumayan capek. Kemudian ada juga suami ibu, nanti boleh dicoba. Ya habibi, kekasih hatiku. Saya haus. Insya Allah pulang dari sini ya, AA, pemuda-pemuda, teteh-teteh, pemudi, ibu-ibu semuanya pulang dari pengajian ini bisa bahasa Arab. Amin. Ana Aisyah. Dan insya Allah tidak mustahil. Tidak mustahil ini adik-adik yang sedang duduk, AA, putra-putri ibu yang sedang duduk sekarang, tidak mustahil. Insya Allah beberapa tahun kemudian ada yang kuliah di Mesir, amin. Amin. Ada yang kuliah di Yaman, amin. Ada juga yang kuliah di Maroko, amin. Di Inggris, amin. Di Jepang, amin. Berdakwah, amin. Menjadi ulama, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah TTS silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dari dilapangkan rezekinya, bisa saja rezeki itu dalam bentuk kedamaian, ketentraman, kebahagiaan seperti yang sekarang kita rasakan. Atau rezeki itu memang dalam bentuk materi seperti uang, makanan, benda, dan yang lain-lain. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Siapa Bu? Profesor Coba sekali lagi. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Tahu beliau siapa? Siti Badriah tahu? Ini ulama Bu, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Ketika juara Asia kemarin, salah satu hadiahnya ada Tafsir Al-Misbah 15 jilid, itu dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau berkata, orang yang senang silaturahim biasanya akan mendapat informasi. Sekarang dia silaturahim ke sini, alhamdulillah mendapat banyak informasi, dan dari sana rezeki bertambah. Bisa kita lihat para pengusaha muslim yang sukses. Tingkat nasional ada Khairul Tanjung, tingkat internasional ada Azim Premji, Bill Gates-nya muslim dari India. Mereka orang-orang yang sukses memiliki link, channel, saluran hubungan silaturahim yang begitu luas dan sangat kuat. Dan yang silaturahim insya Allah akan terbukanya rahmat dan kasih sayang Allah. Bertemu saling bersalaman, saling berjabatan, dosa saling memaafkan, oleh-oleh saling membawakan, THR saling membagikan, sudah bulan saling mendoakan, sudah jauh saling merindukan, rezeki diluaskan, umur dipanjangkan, surga punya tabungan, menambah keakraban, menambah keharmonisan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita TTS takwa, tawakal, silaturahim. T yang pertama apa? T yang kedua S. Coba balik S. T. T. Insya Allah walaupun kemudian sedikit TTS, tapi kalau diamalkan insya Allah efeknya untuk dunia dan akhirat insya Allah ini luar biasa. Kemudian kita minta doanya Bu, minta doanya untuk saudara-saudari kita mustadafin Palestina, Suriah, juga khususnya sekarang di Palu, Donggala, di Sulawesi Tengah. Kita doakan mereka ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khairul jazaa. Setelah ini insya Allah masih ada yang bercerita lagi para kiai. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran udhir maqala wa la tanzir man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.